Oke, bagian selanjutnya adalah untuk budgeting bulanan dari Januari sampai Desember. Nah, seperti yang teman-teman lihat ya, yang untuk bagian rinciannya ini mulai dari penghasilan, cicilan, tabungan, tagihan, dan belanja itu sudah terisi ya, karena ini kan sudah kita set up di bagian cash flow. Jadi teman-teman tidak usah isi lagi bagian rinciannya ini gitu. Teman-teman hanya akan mengisi yang bagian plan-nya saja. Ingat ya, yang kita isi hanya bagian plan-nya saja, yaitu yang berwarna sales-nya itu warna putih gitu ya. Untuk sales yang tidak berwarna putih tidak usah diisi karena akan terisi secara otomatis gitu. Oh ya, kenapa sih yang bagian plan-nya itu nggak diisi aja sesuai dengan yang cash flow? Itu sengaja aku nggak konekkan, tidak menghubungkannya dengan yang cash flow ini, karena bisa jadi plan-nya teman-teman itu dari bulan ke bulan itu berbeda kan gitu ya. Mungkin mau menyesuaikan dengan penghasilan yang ada saat itu, atau setiap bulan teman-teman mungkin ada goals yang berbeda-beda gitu. Makanya yang bagian plan-nya itu aku bebaskan teman-teman setiap bulan ke bulan itu mau diisi secara sendiri gitu. Oke, kemudian kita akan isi bagian penghasilan dulu nih teman-teman ya. Dari penghasilan dulu, kemudian diisi dari kemudian dilanjutkan dengan cicilan, kemudian tabungan, tagihan, dan juga belanja. Oke, aku akan coba isi dulu dengan cara mengcopy dari contoh yang sudah aku siapkan sebelumnya. Ini penghasilannya. Kemudian untuk cicilan kebetulan tidak ada ya. Kemudian untuk tabungan, seperti biasa ya teman-teman, untuk sinking fund itu sudah default gitu ya, sudah langsung ada. Karena kan tabungan sinking fund ini memang harus diprioritaskan supaya tidak ada tuh istilah pengeluaran tak terduga gitu ya. Kemudian untuk tagihan juga kita masukkan di sini ya, yang belanja juga. Oke, jadi teman-teman, untuk budgetingnya itu aku sengaja hanya bagi ke dalam kategori cicilan, tabungan, tagihan, dan belanja, karena menurutku ini pengelompokannya yang sudah lebih efektif gitu ya. Cicilan kita kelompokkan sendiri, tabungan dan investasi kita kelompokkan sendiri, dan pengeluaran lainnya itu kita bagi dua aja nih. Tagihan yaitu pengeluaran wajib yang jumlahnya itu tetap setiap bulan, dan juga belanja nih, pengeluaran yang mungkin kita bisa sesuaiin aja lah sisanya berapa gitu ya. Jadi urutannya juga udah aku urutkan dengan baik, yaitu cicilan duluan, karena mau nggak mau cicilan itu harus kita utamakan untuk membayarnya. Kemudian kita utamakan untuk menyisihkan untuk tabungan dan investasi dulu gitu ya. Nah, setelah kita melakukan pembayaran cicilan dan memprioritaskan tabungan, selanjutnya tentunya ya tagihan harus kita bayar kan gitu. Harus mau nggak mau harus kita bayar, listrik harus dibayar, asuransi harus dibayar, sekolah anak harus dibayar gitu. Nah, terakhir barulah belanja. Ya, belanjanya ini sesisanya gitu kan. Ya kita cukup-cukupin lah gitu ya belanjanya, transportasi, belanja mingguan, dan untuk hiburan disesuaikan. Makanya kita sebutnya variable expenses karena dia bisa menyesuaikan, jadi jumlahnya itu bisa berbeda-beda dari bulan ke bulan seperti itu. Nah, untuk aktualnya ini teman-teman nggak usah isi karena ini akan otomatis terisi dari pencatatan penghasilan dan juga pengeluaran yang kita isi gitu teman-teman. Jadi untuk income teman-teman bisa isi tanggal masuknya tanggal berapa, klik 2 kali di sini, nanti akan muncul kalender kecil seperti ini. Kemudian sumbernya dari mana gitu. Teman-teman bisa isi di sini apakah sumbernya itu dari sinking fund yang kita pakai gitu ya, atau dari sisaan dari bulan sebelumnya, atau dari gaji, atau dari side hustle gitu ya. Bisa ditulis di sini. Kemudian nominalnya berapa, dan bisa kasih notes juga kalau teman-teman ada yang mau kasih keterangan. Begitu juga dengan expense tracker. Teman-teman klik 2 kali di sini untuk memilih tanggalnya, kemudian deskripsinya, misalnya pengeluaran itu pengeluaran apa sih gitu, bisa ditulis deskripsinya di sini. Kemudian nominalnya itu berapa, bisa ditulis di sini. Kemudian nah ini kategorinya. Nah, pilih dulu kategorinya. Kan kita ada 4 kategori besar gitu ya. Cicilan hutang, tabungan, tagihan, sama belanja gitu. Nah, diisi dulu, baru nih si rincian kategorinya akan muncul menyesuaikan dengan kategori yang kita pilih gitu teman-teman. Nah, ini ya, kalau misalnya kita pilih tabungan, dia akan menyesuaikan juga yang akan muncul tuh rincian kategori tabungan gitu. Kalau cicilan hutang ya yang akan munculnya bagian hutang gitu. Kalau kita pilihnya yang belanja ya yang akan muncul rinciannya rincian belanja gitu. Kemudian metode pembayarannya, kebetulan di cash flow belum isi ya tadi ya, kelupaan mengisi yang bagian cash flow. Oke teman-teman, jangan lupa nih isi metode pembayarannya. Tapi ini belum bisa untuk melacak saldo di setiap metode pembayaran ya teman-teman, belum ada fitur itu gitu. Ini hanya untuk membantu kita untuk mengetahui kebanyakan kita tuh pakai metode pembayaran apa sih gitu. Oke, aku akan kasih juga contoh pengisian income tracker dan expense trackernya.
ya, supaya aku bisa jelasin ke teman-teman nanti ke update ke yang aktualnya itu seperti apa sih gitu ya. Oke, di sini income trackernya sudah diisi. Tanggal 1 tuh ada masuk gaji 10 juta ya. Kemudian tanggal 5 ada masuk penghasilan dari side hustle 10 juta. Nah, kalau teman-teman mau kasih notes itu juga bebas ya, mau kasih sebebasnya kita aja. Nah, makanya nanti yang ini akan terupdate ke aktual ini, teman-teman. Ya, coba kita lihat ya. Kalau misalnya ini diubah ke 15 juta, nah ini juga akan terupdate ya. Keisinya 1,5 juta. Oke. Atau misalnya side hustle-nya ada penambahan ternyata di tanggal 10 gitu ya. Ternyata ada lagi nih rezeki dari side hustle 1 juta gitu. Nah, dia akan ke-update ke sini ya. Aktualnya dinambahkan jadi 11 juta gitu. Nah, begitupun dengan pengeluaran teman-teman gitu. Jadi dari pemilihan kategori dan juga rincian kategori itu akan update ke bagian aktual dari masing-masing kategori pengeluaran yang ada di sini gitu. Nah, dengan begini teman-teman bisa lihat teman-teman sisa budgetnya berapa dari bagian difference gitu ya. Nah, seperti ini nih yang belanja gitu ya. Kan ini yang untuk belanja mingguan misalnya. Yang kita rencanakan budgetnya itu 2 juta. Kemudian yang udah kepake itu aktualnya 1 juta. Berarti kita masih ada sisa budget 1 juta lagi gitu. Nah, bisa lihat di difference ini. Nah, ini juga bantu kita untuk ngerem pengeluaran ya. Kalau misalnya sisanya itu udah dikit gitu ya, ya kita harus rem pengeluaran kita gitu. Nah, itu bagusnya ya kalau misalnya kita bikin difference seperti ini gitu. Dan selain untuk mengontrol pengeluaran, difference ini juga untuk menunjukkan perbedaan antara yang sudah kita rencanakan dengan aktualnya gitu. Jadi kita bisa ukur juga yang kita rencanakan itu apakah sudah sesuai dengan realitanya atau tidak, sehingga kita bisa melakukan penyesuaian di bulan-bulan selanjutnya. Seperti itu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat juga chartnya di sini, budget breakdown-nya. Belanja itu 42,8%, kemudian tabungan 26,5%, tagihan 30,7% gitu. Jadi teman-teman bisa pantau di sini gitu ya. Ini secara breakdown secara besarnya, tapi breakdown secara lebih rincinya khusus untuk tagihan dan belanja itu bisa dilihat di sini. Oh, untuk makan itu berapa sih belanja mingguan, belanja rumah tangga itu berapa persen gitu ya. Nah, kemudian plan sama aktualnya itu juga bisa kita bandingkan gitu ya. Apakah ada pengeluaran yang lebih besar dari yang kita rencanakan atau apakah ada pengeluaran yang lebih kecil dari yang kita rencanakan, itu bisa dilihat di sini juga gitu teman-teman. Jadi dengan ada chart seperti ini itu juga bisa menyenangkan mata kita ya. Kalau misalnya mata kita lebih senang melihatnya, biasanya kita akan lebih semangat untuk terus mengisi gitu. Jadi ini juga aku desain supaya bisa satu layar aja gitu, jadi nggak usah geser kiri kanan, tapi hanya tinggal geser ke atas ke bawah saja gitu ya, untuk memudahkan teman-teman dalam penggunaannya. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagian terakhir yaitu yearly overview.